Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahlan Fadila, NIM 31231073. Di sini akan mensosialisasikan pelajaran yang telah diampu oleh Bapak Dedi Afandi STMM tentang pendidikan agama 6. Dan di sini bersama rekan saya akan mensosialisasikan atau mengamalkan ilmu yang telah saya dapatkan di perkuliahan. Tepatnya di sini saya akan membahas tentang Hizbus Syaitan. Kita sudah tahu semua kan pada umumnya terdapat manusia, jin, dan juga malaikat. Nah, manusia, sedangkan manusia dari tanah, dan juga jin dari api, dan malaikat dari cahaya. Adapun jin adalah makhluk yang Allah ciptakan dari api, yang diperintahkan untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah. Akan tetapi dari golongan jin terbagi menjadi dua, yaitu ada jin muslim dan juga jin kafir. Dan malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya, yang diperintahkan untuk selalu taat atas perintah yang Allah kasih, dan sifat khusus pada malaikat hanya beribadah kepada Allah. Sabda Rasulullah SAW, malaikat yang diciptakan dari cahaya dan jin dari api, sedang Adam atau manusia diciptakan dari tanah. Hadis riwayat Muslim. Pernah mendengar kata istilah setan sama iblis nggak? Pernah kan? Jadi setan di sini menurut ajaran agama Islam pada dasarnya memiliki arti sebagai kata sifat yang bisa digunakan kepada makhluk golongan jin dan manusia. Kemudian Ibnu Katsir menyatakan pula bahwa setan adalah semua yang keluar dari tabiat jenisnya dengan kejelekan. Kalau saya jabarkan lagi di sini, setan ini bisa dikatakan dengan kata sifat. Jadi bisa keluar dari tabiat jenisnya dengan kejelekan. Jadi manusia walaupun dia bersifat, setan juga ada juga. Jadi di sini setan itu merupakan kata sifat. Iblis adalah makhluk Allah yang pertama kali membangkang terhadap perintah Allah dan merupakan pimpinan syaitan iblis. Yang mana dulu ada kisah seluruh makhluk yang ada di surga untuk menyembah Nabi Adam, bersujud kepada Nabi Adam. Kan di sini kan ceritanya dulu kan bahwasanya iblis itu sombong, angkuh, bahwasanya tidak mau menyembah Nabi Adam yang terbuat dari tanah, sedangkan dia merasa paling hebat gitu kan, karena dia diciptakan dari api. Sejatinya kan semua makhluk ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah, karena di dunia terdapat pembangkangan dari iblis terhadap Allah atas bersujud kepada Nabi Adam, yang mana dipandang sebelah mata oleh si iblis ini karena terbuat oleh tanah. Jadi realitas kita sebagai muslim bahwa dalam hidup ini kita harus mengambil musuh dan harus punya musuh. Siapa yang dimaksud? Itulah yang Allah nyatakan. Inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan untukmu adalah musuh. Nah, iblis telah menunjukkan perang terhadap kepada manusia. Surat ke-7 ayat 16 sampai 17. Sehingga kita harus waspada. Serangan dari golongan setan dari berbagai penjuru, seperti halnya depan meragukan tentang akhirat dan juga surga dan neraka yang tidak ada hari kebangkitan. Nah, dari belakang itu merangsang kepada cipta dunia. Nah, kanan meragukan perintah agama dan memperampat perbuatan kebaikan. Adapun dari sisi kiri merangsang perbuatan dosa dan maksiat. Di sini terdapat ciri-ciri partai syaitan. Yang pertama, istahwaza alaihi musi syaitan. Mereka dikuasai dan dirasuki oleh syaitan. Mereka telah merasa asik dan rela untuk terperdaya kepada syaitan secara pemikiran, mental, teori, aktivitas, ataupun pedoman. Dan yang kedua di sini, asahum zikrullah, membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memahami kemuliaan dan kedudukannya yang agung, tidak tahu, tidak mau tahu, serta melupakan sifat Allah. Surat Al-Mujadilah ayat 58 sampai ayat 19. Dan sini terdapat strategi langkah-langkah partai setan, yaitu was-wasah bisikan. Setan memang bisa melalui bisikan manusia untuk melakukan hal-hal yang buruk dan mencegah hal yang baik. Dan juga di sini terdapat insaun, membuat lupa. Jadi setan berupaya menguasai anak-anak Adam dengan cara memalingkannya dari akhirat, melupakan peringatan atas Allah. Kan kita diberikan untuk beribadah ya. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi di sini yang artinya tidak akan diciptakan oleh Allah manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuat lupa kita akan tugas kita utama kita di dunia. Yang ketiga, taman mini, memanjangkan angan-angan serta terhadap sifat dirinya sendiri untuk menggoda dan mengganggu sejumlah manusia. Dia akan berusaha memperdayakan pikiran manusia dengan khayalan dan angan-angan kosong. Maksudnya di sini
seperti halnya kita ada angan-angan untuk menjadi, kita sudah bekerja seperti halnya bapak sekarang ini kan apoteker, nanti ada cita-cita jadi manajer si Mbak Siti ini jadi apoteker, misalkan kan menjadi manajer. Halnya tadi contoh si Siti kan ada angan-angan untuk menjadi manajer dalam suatu perusahaan dan itu bersifat mutlak. Jadi di sini sama halnya salah satu dari langkah-langkah kata saya itu untuk memanjakan anak kita dan mana sudah tinggi lebih jauh dan tidak tercapai dan kita ngedown, entah bunuh diri, entah efeknya satu yang bunuh diri, entah kita mungkin gila atau seperti apa, seperti halnya DPR ataupun anggota legislatif ataupun apa, mereka yang tidak lolos akan pemilihan kan banyak mereka yang merasa stres dan tidak kuat iman. Nah, itu salah satu contoh ya, dengan memanjangkan angan-angan manusia. Dan yang keempat di sini terdapat tazyin, membuat indah. Dan di sini disebut syaitan menghias, memperindah dan menampilkan kemaksiatan, kebatilan, dosa, kejahatan sebagai perkara lumrah, berbudaya maju dan modern, jadi membuat indah. Jadi dari mana hal-hal budaya mana sebagaimana yang muslim yang anggap kita berjilbab seperti apa. Sedangkan tren di media sosial saat ini kan banyak joget, banyak baju dan umbar-umbar dalam media sosial seperti itu kan. Dan di sini kita dari alam bawah sadar kita sudah terkontaminasi di pikiran kita bahwasanya di sini kita sudah menjadi hal yang lumrah gitu. Untuk hal seperti itu dan terdapat banyak like dan banyak viewers, jadi kita merasa indah gitu akan perbuatan. Padahal nyatanya perbuatan itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam dan mereka yang terperdaya akan merugi di akhirat kelak. Itu sudah pasti. Di sana kan kaum muslimin tidak ditakdirkan untuk menang, dan orang-orang yang mengikuti setan ketika di akhir nanti menagih janji-janji kepada setan dan setan membunuh dirinya. Ini seperti halnya orang yang percaya pada dukun ataupun apa yang mana kan itu kan berlandaskan percaya pada setan. Dan yang selanjutnya itu kaidun, membuat tipu daya yang dilakukan oleh golongan setan banyak sekali yang mereka lakukan. Akan tetapi sedahsyat apapun tipu daya mereka, kita tidak pernah bisa mengatasi tipu daya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Yusuf, surat yang paling banyak menyebutkan masalah ini, Allah menyebut kata kaid yang turunnya sebanyak 9 kali. Dan sini ada saddur, menghalangi dari jalan Allah. Iblis, setan dan para pengikutnya selalu berusaha menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Taala. Mereka mencoba memalingkannya dari petunjuk yang benar dengan beragam cara seperti itu. Misalnya dengan berbagai cara huru-hara agar manusia tidak bisa mendengar dengan ayat-ayat Al-Quran, seperti halnya kita mau sholat ke masjid atau apa, sedangkan ada rasa malas di diri itu secara tidak langsung. Itu salah satu efek dari halangan dari setan, dari bisikan setan di telinga kita. Ada waktu dia menimbang permusuhan, setan selalu berusaha menyatukan agama, dunia dan dunia umat manusia. Di antaranya yang dilakukan adalah menimbulkan permusuhan di antara mereka. Jadi di sini terdapat bisikan setan, menimbulkan permusuhan, baik dari adu domba. Memang hakikatnya manusia tidak sadar gitu, bahwasanya ini memang murni dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu terdapat bisikan setan tanpa kita ketahui. Si dia orangnya seperti ini, ada rasa iri atau dengki. Di sini juga terdapat akibat mengikuti langkah-langkah setan, yaitu misalkan seperti yang kita ketahui bahwa tujuan setan dalam umat manusia sehingga berpaling dan tidak patuh kepada perintah Allah. Salah satu bentuk upaya setan dalam menggoda manusia adalah menyamarkan kebenaran. Jadi kebenaran ini sama-sama seperti itu, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan kedua terdapat penakutan, dan setan tidak pernah dalam putus menghadap pada manusia dan penuh rasa takut selain kepada Allah. Jadi keberanian, apalagi cewek ya, ini kan banyak kan masa takut kan. Padahal sejatinya kita harus takutnya kepada cuma Allah semata. Istilahnya kan kita harus benar-benar takut kepada Allah, tidak takut pada siapapun. Dan di sini manusia banyak yang tertipu daya. Itu cuma perasaan dari umat manusia. Dan juga terakhir di sini terdapat muncullah pribadi yang buruk. Ketika manusia sudah terlampau jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah terjerumus dalam akal setan, maka akan menjadi karakter yang buruk bagi manusia tersebut, menjadi seorang pemilik sifat seperti tidak bertanggung jawab, tidak dinamis dalam hidup, dan tidak punya keberanian seperti itu. Jadi sangat berefek lah terhadap kepribadian yang buruk akibat dari langkah-langkah setan, mengikuti langkah-langkah setan. Seperti halnya kita jadi pemalas, tidak memiliki rasa tanggung jawab, seperti halnya kita sudah berkeluarga, tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menafkahi istri ataupun anak, ataupun menyepelekan hal-hal yang mana sebenarnya kewajiban bagi
seorang hamba. Ini tadi ada Saya mau itu sih, mau kayak konfirmasi begitu terkait kan tadi ada syaitan sama iblis kan. Berarti kalau misalnya iblis itu sudah tentu syaitan gitu. Nah, berarti kalau jin belum tentu, maksudnya belum tentu syaitan gitu. Maksudnya kan tadi jin kan ada dua, ada jin baik, jin jahat kan. Kalau jin jahat itu berarti syaitan. ya. Terus kalau jin baik itu jin muslim, ada namanya jin muslim, ada jin fasik kan. Jin muslim ini ada yang mana dari bangsa jin ini mereka benar-benar dilarikan untuk beribadah kepada Allah, akan tetapi mereka berketepatan di beda alam sih, mereka tetap beribadah kepada Allah. Itu bagi jin yang muslim. Ataupun yang kafir ini ya menggoda kita dalam sehari-hari, ataupun seperti yang saya sebutkan, yang saya jelaskan tadi, seperti halnya dalam surat An-Nas kan sudah jelas itu, yang mengganggu dalam hati manusia dari jin dan juga dari golongan jin dan juga manusia. berarti kalau misalnya dia mengganggu kita, berarti tergolong jin kafir, berarti syaitan. Ya, syaitan. Berarti iblis, masuk iblis. Atau lain lagi, maksudnya lain iblis, lain syaitan begitu. Kalau pemahaman saya sih, iblis dan syaitan ini, tadi kan syaitan ini termasuk kata sifat ya dari perilaku dan sebagainya. Tapi bisa diartikan juga syaitan itu termasuk pada iblis yang kafir, jin kafir tadi. Dan jin kafir ini termasuk pada iblis juga. Dan juga satu langkah dari saya pribadi untuk masukan untuk kakaknya dan juga untuk saya pribadi juga di sini untuk memperkuat diri kita agar terjauh dari tipu daya setan atau kebisaan setan. Kita yang jelas kita ikuti semua perintah Allah Subhanahu wa taala, entah dari membaca Quran, dari sholat 5 waktu atau sunnahnya, dan yang juga ada tambahan tambahan seperti itu, banyak berzikir kepada Allah seperti itu. Jadi kita insya Allah badan kita semua unsur yang ada tubuh kita terlindungi dari setan. Kemudian ada lagi apakah? Kan seperti yang Kak Ahlan bilang tadi, kalau jin dan iblis itu menyesatkan manusia dari berbagai cara. Terus pertanyaanku, apa sebenarnya yang akan didapatkan sama jin dan iblis ini sampai dia rela dapat azab yang pedih sekali? Iya, sampai dia keluar gitu ya. Sampai dia Keluar dari itu kan. Apa yang didapatkan? Apa yang didapatkan sama setan itu sampai dia rela dapat azab? Dia rela tidak menaati Allah. Tadi coba katanya menanya apa? Kan seperti yang Kak Ahlan tadi bilang, Ya. jin dan iblis itu menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Ya. Nah, pertanyaannya, apa yang akan didapatkan jin sama iblis ini sampai dia rela mendapatkan azab yang sangat pedih? Oh, seperti itu. Jadi yang akan didapatkan ini gitu kan. Jadi sama halnya kalau kita kembali lagi kepada sejarah yang mulainya iblis ini tadi kan diusir dari surga ya, dan dia di sana setahu saya sih dia berjanji kepada Allah dan juga untuk membuat banyak pengikut. Kan dia sudah jelas masuk neraka gitu si iblis ini waktu hari kebangkitan gitu, gimana kan dia jelas masuk neraka, tapi di sini dia tidak mau sendiri seperti itu, dan dia izin di sini dari Allah bahwasanya dia untuk menggoda kaum Nabi Adam ini tadi, keturunan Nabi Adam ini tadi yang tidak ridho untuk disembah oleh dia, untuk sujud sujud kepada Nabi Adam. Dan dia karena dia sudah membuat, kalau bahasa kitanya sudah membuat seperti itu dan sudah diusir dari surga, dan dia tidak sudi merasa paling hebat gitu kan, karena dari api. Kita tidak minta kepada Allah untuk menggoda, beri kebebasan untuk menggoda umat manusia ataupun anak cucu Nabi Adam untuk berpaling kepada jalan Allah dan untuk masuk ke neraka pastinya untuk menemani setan itu. Jadi ini bisa dikatakan cuma hasrat ataupun dari setan ini motivasi berbuat sedemikian rupa untuk menggoda manusia agar banyak masuk dalam golongan mereka di hari pembalasan kelak. Mungkin sudah jelas apa perlunya. Cukup sekian ya. Sudah panjang. Terima kasih atas waktunya untuk sesi wawancara atau sosialisasi pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.